Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menghirup udara segar di hari ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah serta taufiknya agar dapat memperbaiki juga amal ibadah kita di hari ini dan di hari selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kita panjatkan sholawat serta salam kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada tabi'in, kepada tabi'ut tabi'in, kepada ulama yang selalu mengikutinya, dan mudah-mudahan kita pun termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita mulai, apa kabar nih teman-teman kelas 6? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kalian pun selalu dalam kesehatan, dijauhkan dari wabah yang sekarang sedang menimpa dunia ini, yaitu wabah COVID-19, yang mudah-mudahan kita selalu terlindungi dan teman-teman juga selalu diberikan kesabaran untuk menghadapi segala kesulitan yang dihadapi. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita akan mulai insyaallah. Untuk di pertemuan pertama semester 2 ini kita akan mempelajari tentang tauhid. Nah, teman-teman pasti nggak asing ya untuk mendengar kata tentang tauhid, kali ini tidak asing di telinga kita. Nah, materi yang pertama yaitu pengertian tauhid. Tauhid artinya mengesahkan Allah, tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, baik dalam rububiyah, uluhiyah maupun kesempurnaan asma dan sifatnya. Nah, di sini ada firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Nah, ini Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 23. Nah, di sini berarti kita harus mengesahkan Allah dan tidak mempersekutukannya. Berarti tidak ada yang kita sembah selain Allah. Dan di sini tauhid dibagi menjadi 3 jenis, tapi bukan berarti ada 3 Tuhan ya. Yaitu dalam rububiyahnya, uluhiyah, dan asma wa sifatnya. Insyaallah nanti selanjutnya kita akan bahas. Nah, di sini ada arti ayat dari surat Al-Isra ini. Di sini diperintahkan untuk tidak menyembah selain Allah dan juga berbuat baik kepada ibu bapak, kepada orang tua dengan sebaik-baiknya. Kenapa sih disandingkan antara tidak menyekutukan Allah dan juga berbakti kepada orang tua? Nah, berarti di sini berbakti kepada orang tua derajatnya itu sangat tinggi, sampai-sampai apa yang menjadi hak Allah yaitu disembah, tidak ada yang disembah kecuali Allah, itu dibarengkan itu. Jadi tidak dipisahkan. Maka kita harus berbakti kepada orang tua, karena itu jalan pintas agar Allah meridhoi kita untuk masuk kepada surganya. Nah, jadi teman-teman, baik untuk Bapak pribadi dan juga teman-teman sekalian, karena sekarang daring, maka kalian harus berbakti kepada orang tua, bantu pekerjaan di rumahnya, jangan sampai membuat kesal mereka, apalagi kalau teman-teman sampai melawan mereka ya. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu sekarang kita bahas tuh yang tadi, yaitu tauhid rububiyah. Nah, di sini tauhid rububiyah artinya meyakini bahwa Allah satu-satunya Rabb semesta alam. Nah, maka kita harus yakin tuh bahwa Allah ini pemilik segala sesuatu. Allah yang Maha Pencipta, Allah yang Maha Pemberi rezeki, dan satu-satunya pemilik dan penguasa langit dan bumi. Hanya Allah yang memilikinya dan yang dapat mendatangkan manfaat dan mudarat bagi makhluknya, yang mampu menghidupkan dan mematikan, serta kepadanya kita semua akan kembali. Nah, jadi kita harus yakin itu seperti yang pertama, bahwa Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Yang kedua, Allah juga yang Maha Pemberi rezeki.
Jadi apapun yang kita dapatkan itu adalah rezeki dari Allah. Dan yang ketiga, satu-satunya pemilik dan penguasa langit dan bumi, kita yakin tuh, baik yang di langit atau yang di bumi, ini adalah milik Allah. Kita adalah yang berada di bumi, maka kita pun milik Allah. Makanya jangan sampai kita sombong dengan apa yang kita miliki sekarang. Jadi misalnya bilang ke orang, aku mau punya ini, oh kamu mau enggak, atau merendahkan orang lain meskipun tidak langsung ngomong, dia nggak akan bisa kayak aku. Nah, itu tidak boleh ya. Na'udzubillah min dzalik. Karena seluruh alam semesta ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat, yang dapat mendatangkan manfaat. Nah, di sini kita harus yakin kalau kita mendapatkan manfaat seperti rasa kasih sayang dari orang tua, lalu makanan, minuman, kita bisa jalan, lalu misalnya dengan kenikmatan yang lainnya, itu adalah manfaat dari Allah. Dan mudarat pun itu dari Allah. Mudarat itu adalah kesusahan, misalnya sakit, itu dari Allah. Jadi jangan sampai disangkut pautkan kalau kebiasaan orang dulu itu misalnya ada sial gitu, ada hari sial, ada hari baik dan segala macam. Karena semua hari itu baik, tidak ada yang buruk. Ya, karena yang memberikan baik dan buruk itu hanyalah Allah, tidak ada kaitannya dengan hari. Makanya teman-teman harus belajar dari sekarang. Jadi pentauhidkan Allah itu tidak percaya dengan tatoyur atau dengan tahayul. Misalnya ada kupu-kupu masuk ke rumah, akan ada tamu, nah itu nggak boleh, karena itu termasuk syirik, meskipun tidak kepada syirik akbar, masih syirik kecil ya, syirik asghar, maka tidak boleh. Terus misalnya kalian percaya kepada jimat, nah na'udzubillah min dzalik, jimat itu tidak bisa apa-apa. Lalu kedukun, itu nggak boleh. Jadi teman-teman harus mulai belajar tauhid, hanya yakin bahwa Allah lah yang bisa menolong kita dan juga Allah yang bisa memberikan kita teguran atau ujian lewat penyakit atau musibah lainnya. Nah, lalu yang mampu menghidupkan dan mematikan, serta kepadanya kita semua akan kembali. Nah, ini sama seperti kalimat thayyibah, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa kita ini milik Allah dan akan kembali kepadanya. Nah, jadi kita yakin bahwa yang mematikan itu adalah Allah. Meskipun sekarang lagi musim nih, COVID-19. Jangan terlalu sampai, takut mati sama COVID. Mati sama COVID mah sebenarnya kemungkinannya sangat kecil ya. Tapi kalau mati karena wasilah yang lainnya atau dengan cara yang lainnya, itu sudah pasti. Mati mendadak itu pasti. Baik itu misalnya dengan tiba-tiba mati langsung, misalnya jatuh dari motor, tabrakan dan yang lainnya, naudzubillah min dzalik, maka itu bisa langsung seperti yang kemarin bencana di Cimanggu, itu mereka tidak menyangka bahwa akan terjadi longsor ketika di sore hari dan memakan salah satu atau beberapa nyawa di antara mereka. Nah, maka di situ pun hanya Allah lah yang dapat menghidupkan dan mematikan. Jadi kita tidak boleh menyandarkan bahwa kematian itu hanyalah kepada beberapa sebab, tapi Allah mempunyai hak untuk memberikan kita kematian dengan sebab apapun ya. Oke, lanjut. Tadi sudah membahas rububiyah, sekarang kita masuk ke tauhid uluhiyah. Nah, tauhid uluhiyah artinya mentauhidkan Allah dalam bentuk peribadahan, yaitu dengan beribadah hanya kepadanya semata. Nah, itu nyambung dengan yang tadi, bahwa kita tidak boleh beribadah kepada selain Allah. Kita tidak boleh yakin kepada dukun, kita tidak boleh terlalu takut kepada manusia. Kita kepada manusia itu mau saling menghormati, bukan takut. Kepada orang tua itu kita karena diperintahkan oleh Allah untuk menghormati mereka. Jangan sampai misalnya ketakutan yang berlebihan. Ya, kalau takut durhaka itu boleh, tapi kalau misalnya takut karena lebih takut kepada orang atau kepada manusia daripada kepada Allah, maka itu bisa termasuk syirik juga. Jadi kalau kepada manusia kita bisa dibilang waspada atau bisa menghormati dan juga melakukan bakti ya. Jadi berbakti kepada orang tua, guru, paman, itu harus seorang anak itu berbakti, jangan sampai melakukan hal yang durhaka. Tapi kalau beribadah itu harus kepada Allah, dan beribadah itu ada dua.
syarat diterimanya ibadah itu yang pertama adalah ikhlas, jadi ibadahnya hanya untuk Allah, dan yang kedua ibadahnya harus mengikuti apa yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai berkreasi sendiri, misalnya lagi enak nih ibadah sholat yang 5 waktu jadi 6 waktu, atau melakukan acara-acara baru yang padahal tidak ada dalam agama. Nah, maka teman-teman harus mulai belajar dari sekarang agar ibadahnya bisa diterima oleh Allah. Kemungkinan besar untuk diterimanya. Jangan sampai kita beribadah tapi tidak diterima oleh Allah. Kalau Sundanya apa? Capek gawe teka pake ya. Naudzubillah min dzalik. Nah, lalu tujuan hidup manusia. Nah, di sini tertulis itu dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Az-Zariyat surat ke-51 ayat 56 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, yang artinya, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Nah, jadi nih kita harus tahu tujuan hidup kita atau tujuan Allah menghidupkan kita di dunia ini yaitu untuk beribadah kepada Allah. Kita punya cita-cita harus, tapi cita-cita tertinggi kita adalah ingin masuk kepada surganya Allah, ingin mendapatkan rahmat Allah, dan yang paling tinggi sekali adalah kita ingin bertemu dengan Allah. Itu cita-cita paling tinggi. Kalau misalnya seperti karir yang di dunia, mau polisi, dokter, yang lainnya, itu hanyalah menjadi kendaraan. Mudah-mudahan misalnya Allah memberikan takdir untuk menjadi profesi tersebut yang diinginkan oleh kita. Tapi kita niatkan profesi tersebut adalah untuk menjadi kendaraan masuk ke surganya Allah. Karena kalau surga itu abadi, kalau dunia cuma sebentar, cuma 60 tahunan, itu juga kalau nyampe ya. Bahkan sekarang kalau yang lahir di usia-usia sekarang sudah banyak makanan yang tidak sehat ya. Termasuk tuh teman-teman kalau misalnya sering beli mie yang diseduh lalu dihidangkan dalam sajian plastik, baik itu gelas plastik ataupun yang lainnya. Nah, itu malah lebih merusak tubuh. Boleh makan mie tapi jangan terlalu sering. Nah, jadi di sini kita harus mengikuti apa yang Allah perintahkan, yaitu beribadah hanya kepada Allah. Itulah tujuan hidup kita. Selanjutnya, tauhid asma wa sifat. Nah, tadi kan sudah mempelajari tentang tauhid rububiyah, yang kedua tauhid uluhiyah, dan yang sekarang ada tauhid asma wa sifat. Nah, di sini tauhid asma wa sifat ialah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh asma dan sifatnya, yaitu meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa Allah mempunyai nama-nama dan sifat-sifat yang pantas bagi keagungan dirinya. Tauhid asma wa sifat juga diwujudkan dengan meyakini sepenuhnya bahwa tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah dalam seluruh asma dan sifatnya tersebut. Nah, jadi kita harus yakin nih bahwa Allah itu memiliki nama yang indah dan juga sifat-sifatnya. Yaitu meyakini dengan sungguh bahwa Allah punya nama dan sifat yang pantas bagi keagungan dirinya. Seperti apa? Misalnya Allah Maha mendengar. Maka kita yakin Allah itu dapat mendengar seluruh yang Dia ciptakan. Bahkan sampai ke dalam hati kita pun Allah dapat mendengarnya. Dan jangan sampai kita menyamakan nama dan sifat Allah ini disamakan dengan makhluknya. Misalnya kita membayangkan tangan Allah seperti tangan kita, jangan. Wallahu alam, tidak bisa digambarkan kecuali nanti kalau misalnya kita masuk ke dalam surganya Allah, maka insya Allah kita bisa melihat Allah ya. Nah, jadi di sini kita harus mengagungkan nama-nama Allah dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita merasa lemah, karena insya Allah semua muslim ini dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah, dan selalu ditolong oleh Allah. Buat apa kita selalu sholat 5 waktu kalau kita tidak tahu maknanya, bahwa di dalamnya itu adalah kita penuh berdoa kepada Allah, menyerahkan diri kepada Allah, dan meminta tolong kepada Allah. Maka teman-teman kelas 6 jangan sampai melewatkan sholat. Nah, insya Allah ya, sholat 5 waktu kerjakan semuanya,
Jangan sampai misalnya ketika mendengar adzan malah tetap saja main di luar, bahkan ada yang sampai dilewat. Naudzubillah min dzalik. Khawatir ternyata Allah menganggap orang tersebut sudah keluar dari Islam, ya. Naudzubillah min dzalik. Maka jagalah salatnya. Insyaallah itu jalan untuk mempertahankan salah satu alternatif untuk mempertahankan tauhid. Bahkan sebagai tiangnya, ya, tiang dari agama itu adalah salat. Maka tauhid bisa terjaga insyaallah dengan salat, tapi salat yang sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi, ya, tidak ditambah-tambahkan yang lainnya. Nah, materinya sudah selesai sampai di situ, tapi ada nih sesuatu yang mungkin kalian sebenarnya tidak mau, ya. Tapi ini cuma ada sedikit tugas, yaitu jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar. Jadi ada 5 soal, teman-teman jawab, nanti ditulis dulu di buku, lalu nanti dikirim melalui grup, ya, grup WH. Dan selain tugas ini, ada tugas selanjutnya, yaitu salin kembali dan juga hafalkan Quran surat Al-Baqarah ayat 21 beserta artinya. Oke, Bapak bacakan dulu, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون, yang artinya, hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa. Nah, mungkin itu saja yang dapat Bapak jelaskan untuk teman-teman kelas 6. Sebelum ditutup, Bapak ingin menyampaikan sedikit pesan, yaitu jagalah sholat 5 waktu kalian dan berbaktilah kepada orang tua. Jangan sampai mengeraskan suara, apalagi sampai membentak orang tua, ya, karena itu naudzubillah min dzalik termasuk anak yang durhaka. Jika ada keinginan, menabung dulu, dan nanti mudah-mudahan insyaallah Allah memberikan tambahan untuk mengabulkan keinginan teman-teman semua, ya. Oke, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.